Terima kasih Dr. Efri Zanaldi telah menyampaikan materi dalam waktu kurang lebih 18 menit, kurang sedikit 20 menit. Tidak apa-apa, terima kasih Pak F. Artinya kita dapat pencerahan di sini bagaimana etika dalam pencegahan fraud, termasuk yang etika profesi kedokteran. Baik, untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Untuk diskusi nanti semua pertanyaan akan kita tampung setelah selesai 4 pemateri menyampaikan materi di dalam sesi seminar ini. Baik, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kita lanjut masuk ke seminar sesi kedua dengan judul Sistem Anti Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang akan disampaikan oleh Dr. Medianti Elia Permatasari. Izin kami menyampaikan profil beliau. Dr. Medianti Elia Permatasari adalah telah mengikuti pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Kemudian saat ini adalah sebagai Deputi Direksi Bidang Hukum Pencegahan dan Penanganan Kecurangan. Kalau kita lihat dari kurikulum vitae beliau sangat luar biasa sekali, telah mengikuti berbagai pelatihan dan banyak sekali riwayat pekerjaan beliau. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat pencerahan dari materi yang beliau berikan. Baik, kepada Ibu Medianti Elia Permatasari, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Muriani Datri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Ketua ID Payakumbuh dan juga tentunya seluruh anggota ID. Dan juga yang saya hormati Ketua TKMKB, baik itu provinsi maupun cabang Payakumbuh, Bapak Ibu narasumber, serta tentunya teman-teman kami juga yang ada di sana di kantor cabang Payakumbuh, serta Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Tentunya alhamdulillah yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih ya karena telah mengundang kami dari BPJS Kesehatan dalam rangka kegiatan ini memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ya dengan tema yang luar biasa ini ya terkait dengan mengkaji Permenkes 16 2019 yaitu sistem pencegahan dan penanganan kecurangan serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam program JKN. Dan tentunya penghargaan ya kami sampaikan karena mengangkat tema ini ya karena kita tahu bahwa Permenkes 16 2019 ini sebetulnya lahir persis ya sebelum adanya pandemi ya, sehingga memang kita tahu mungkin pelaksanaannya yang memang masih belum optimal, dan tentunya kita juga mengetahui bahwa di Permenkes 16 2019 ini sebetulnya terkait dengan diutamakan adalah sistem pencegahan kecurangan, dan mungkin salah satunya adalah hari ini ya, di mana kita juga bagaimana mengembangkan pengetahuan ya dan awareness kita terkait dengan pencegahan ya atau terkait dengan kecurangan sendiri. Dan ini tentunya
cukup baik ya di teman-teman di baik itu di ID maupun di TKMKB, teman-teman sejawat kami, karena ini salah satu juga di dalam Permenkes 16 2019 ini terkait dengan pencegahan, ini salah satunya adalah memang pengembangan pelayanan kesehatan ini terkait dengan berorientasi pada kendali mutu dan juga kendali biaya ya. Jadi memang orientasi tentunya tetap kepada mutu layanan, yaitu bagaimana mutu pelayanan yang efektif, yang tepat guna dan efisien tentunya. Baik, mungkin sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri terkait dengan kedeputian kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2023 ini ya, tahun ini di awal tahun BPJS Kesehatan ini sudah membentuk kedeputian baru, yaitu kedeputian hukum, pencegahan dan penanganan kecurangan. Ya. Ini memang bidang khusus ya untuk menangani baik itu pencegahan maupun penanganan kecurangan. Dan tentunya harapannya adalah baik itu pencegahan, kemudian juga pendeteksian dan juga penanganan kecurangan, khususnya yang ada dalam program jaminan kesehatan nasional, ini bisa dilaksanakan secara optimal atau dijalankan dengan baik. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini kami juga tentunya ingin juga mendapatkan pastinya masukan-masukan atas perbaikan terutama di kami di BPJS Kesehatan. Baik, kali ini kami menyampaikan terkait dengan sistem anti kecurangan dalam program jaminan kesehatan. Memang kami sebut sebagai anti kecurangan, Bapak Ibu sekalian, karena kami tidak hanya pencegahan dan penanganan, tetapi kami satu lagi yaitu kami terkait dengan pencegahan dan terkait dengan pendeteksian. Jadi anti kecurangan di kami ada 3, yaitu pencegahan, kemudian pendeteksian, dan juga penanganan kecurangan tersebut. Mungkin lanjut. Ya, izin kami menyampaikan agenda ini terkait dengan nanti pendahuluan sedikit, kemudian juga latar belakang regulasi, kemudian anti fraud di BPJS Kesehatan, dan ada benchmark serta harapan. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ini dari Crowley Clark ya 2017, ini kita bisa melihat laporan yang didapat mereka dari 10 negara ini. Memang dilihat dari dampak kerugian akibat fraud di pelayanan kesehatan ini berkisar antara ada range-nya ya, yang paling rendah 0,02% dan tertinggi ada 27,15% dengan average-nya 5,85%. Sehingga sebetulnya rata-rata terkait dengan fraud ini secara data ini kurang lebih sekitar 5,85%. Dan sebetulnya disampaikan juga oleh NHCAA, ini the National Healthcare Anti-Fraud Association, ini sebetulnya estimate-nya adalah 3% dan memang antara 3 sampai 10%. Dan ini memang cukup besar ya dari total pelayanan kesehatan yang sudah dikeluarkan. Ya, lanjut. Ya, kemudian ini dalam fraud dalam program JKN, ini data yang kami ambil dari yang disampaikan oleh ICW, ini menyebutkan bahwa untuk sektor pelayanan kesehatan, ini kerugian negara akibat tindak corruption ini ada sekitar 59,3 miliar pada tahun 2021. Dan ini juga data yang kami ambil juga dari jurnal tersebut, ini disampaikan bahwa oleh KPK yang diambil dari 2014 sampai 2016, ini data yang disampaikan adalah ditemukan 175.000 ada potensi fraud yang terdeteksi atas klaim rumah sakit dengan total kerugian adalah 440 miliar.
Namun Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dari ini, sebetulnya memang dari data ini terkait dengan program JKN ini masih terdata tidak lebih dari 1% ya kalau kita lihat ya, kalau setiap tahunnya. Kalau kita lihat ini karena 3 tahun ya, artinya apa? Artinya mungkin masih saja ada mungkin yang memang belum terlaporkan dan lain sebagainya. Kalau melihat dari data kurang lebih antara average tersebut. Ya, lanjut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini izin kami sampaikan, ini definisi fraud sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019. Jadi apa sih kecurangan itu? Ya, kecurangan itu intinya adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi pertama adalah sengaja. Ya, sengaja ini semacam intention ya, atau adanya niatan. Ya. Kalau kita lihat memang setelah kita melakukan pengecekan ya, ini benar-benar kelihatan sekali niatannya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya rapi, diperbaiki, rapi diubah, rapi dan lain sebagainya. Jadi ini ada memang tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi poin keduanya adalah keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan nasional ini melalui perbuatan yang curang, ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lanjut, ya, ya mungkin tadi juga sambil menyampaikan tadi cukup baik ya apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, terkait etika ya, mungkin ini juga sangat baik ya tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian kami sampaikan ini terkait regulasi. Regulasi kami tentunya sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Ini tentang jaminan kesehatan. Dan tadi juga sudah disampaikan pemateri sebelumnya, ada khusus memang di pasal 92 yang menyatakan terkait dengan pencegahan ya. Memang diharapkan di situ adalah pencegahan kecurangan ya. Terkait apa-apa saja yang dilakukan untuk pencegahan kecurangan. Kemudian juga dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 2019 yaitu terkait dengan pencegahan serta pengenaan sanksi administrasi dalam pelaksanaan program JKN. Dan kemudian di BPJS sendiri juga membuat peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2020 yaitu terkait sistem pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program JKN. Ya, lanjut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan terkait ini sebetulnya kami ambil di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019. Betul, tadi sudah disampaikan bahwa kecurangan dalam program JKN ini dapat dilakukan oleh peserta. Jadi peserta ini juga bisa melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua, BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan pun masuk di dalam pelaku ya, salah satu pelaku juga. Kemudian juga fasilitas kesehatan ya, atau pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian penyedia obat dan alat kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya ya. Mungkin kami izin ya kami sampaikan, sebetulnya ini juga bisa dibaca sendiri, tapi mungkin ini untuk awareness terkait hal ini, mungkin sedikit kami juga menyampaikan ya. Yang pertama ini terkait dengan peserta ya. Peserta ini memalsukan ya, dan juga baik itu memasukkan, meminjamkan data, atau menyewakan, memperjualbelikan identitas peserta, ini salah satu juga karena kita juga melihat hal ini juga sering terjadi, gitu. Ada ya terjadi terkait dengan peserta ini meminjamkan kartu ya, kartu peserta ini kepada peserta yang lain, sehingga memang di sini tentunya kita bersama-sama ya dengan fasilitas kesehatan ini untuk bisa memastikan betul ya, memastikan betul terkait dengan peserta yang datang ya untuk
mengupayakan ya untuk mendapatkan ya memperoleh pelayanan kesehatan, padahal sebetulnya itu adalah bukan milik dari peserta itu sendiri ya. Kemudian juga ada yang terkait dengan memanfaatkan hak yang tidak perlu ya, kemudian juga antara lain juga ini bekerja sama dengan Vaskes ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai, kemudian juga memaksa meminta tambahan pemeriksaan diagnostik, meminta rujukan ke Vaskes atau ke fasilitas kesehatan lanjutan yang bukan alasan medis ya. Kemudian juga terkait dengan memberikan ya menerima suap imbalan ya kepada Vaskes, ini juga salah satu fraud, termasuk juga memperoleh obat ya, alat kesehatan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan dan ini dijual belikan kembali, sehingga ini untuk mendapatkan keuntungan. Lanjut dulu. Ya. Baik, kemudian juga untuk BPJS Kesehatan ya. Nah, ini izin ya. Jenis-jenisnya ya, yaitu melakukan, ini cukup banyak juga ya. Di antaranya adalah ini bisa melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, ini untuk mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga menyetujui, membiarkan, memanipulasi manfaat yang tidak dijamin oleh jaminan kesehatan. Kemudian juga memberi, menerima suap, ya, imbalan, ya, dan juga termasuk juga menggunakan dana jaminan kesehatan ini untuk pribadi, menarik besaran iuran, ya, tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga menerima titipan pembayaran iuran dari peserta yang tidak disetorkan kepada rekening BPJS Kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang ada juga ya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan program JKN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan kali ini juga kami sampaikan, kami juga telah membuat kanal-kanal ya, kanal-kanal resmi ya. Kami karena tentunya kami juga tidak ingin hal ini terjadi ya, pencegahan tentunya juga dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dan kami juga membuat ya kanal-kanal pelaporan di kanal resmi. Kita juga ada terkait dengan kita sebutnya adalah lapor ya, kemudian juga kanal siap ya, ini untuk sistem informasi aduan pelanggaran. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh baik itu mungkin dari peserta atau dari fasilitas kesehatan apabila memang ditemui hal-hal yang tidak sesuai. Ya, lanjut. Ya, kemudian, nah dari kecurangan-kecurangan dilakukan oleh pelaku ini, memang yang paling cukup banyak ya, yang cukup banyak dilaporkan dan ditemukan ini adalah di fasilitas kesehatan ya, atau di pemberi layanan kesehatan ya. Nah, ini salah satunya, ini sebetulnya juga dilakukan, bisa dilakukan oleh baik itu dokter maupun dokter gigi, juga dokter spesialis, tenaga kesehatan lain, dan juga tenaga administrasi. Dan tentunya jenis-jenis kecurangan, ini salah satunya adalah kalau di FKTP ya, jadi memang ini pelaksanaannya ada di FKTP, dan ada di FKRTL atau di rumah sakit. Ya, di FKTP ya cukup banyak juga ya. Yaitu yang sering itu yang paling banyak adalah penyalahgunaan dana kapitasi, baik dana kapitasi maupun non kapitasi ya, baik itu dari FKTP, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian juga menarik biaya peserta yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian juga memanipulasi pada klaim non kapitasi ya, yaitu klaim palsu atau klaim yang fiktif. Kemudian juga memperpanjang lama perawatan ya di FKTP. Kemudian juga ini juga yang sering ini menjiplak klaim dari pasien yang lain. Jadi ditagihkan berulang ya. Ini juga terkait tagihan dan klaim yang berulang ya. Pada kasus yang sebetulnya ini sudah
ditagihkan sebelumnya. Jadi memang sebelumnya ini sudah klaimnya ini sudah ditagihkan pada bulan-bulan sebelumnya, ini diulang lagi oleh fasilitas kesehatan. Ya. Kemudian juga ini ada juga melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai ketentuan. Ya ini juga salah satu ada juga di mana FKTP ini ada pengalaman ya Bapak Ibu sekalian di FKTP yang memang dia afiliasi dengan FKTL atau satu grup ya, dan itu tidak ada pasien ya, jadi itu rujukan diberikan ya. Kemudian dari FKRTL ini langsung dibuatkan surat jaminan. Nah ini kemudian ditagihkan. Ini hal-hal ini juga menjadi perhatian. Kemudian juga memberikan atau menerima suap. Kemudian juga ini yang tidak kalah penting, ini memalsukan surat izin praktek tenaga kesehatan dan juga surat izin operasional Vaskes. Ya lanjut. Ya, kemudian ini di layanan tingkat lanjut, Bapak Ibu sekalian, yang cukup banyak ini adalah memanipulasi diagnosa. Ya, memanipulasi diagnosa artinya data yang sebetulnya atau pasien tersebut, ini contohnya ini didiagnosa sebetulnya adalah apendisitis akut ya, dan dalam operasi sebetulnya memang betul tanpa penyulit, namun setelah kita lihat di antara resume medis yang diberikan dan fasilitas dan rekam medisnya ini berbeda, misalnya seperti itu, yaitu antara saya apendisitis akut ya tanpa penyulit tapi ditagihkan sebagai dengan perforasi. Kemudian juga ada ini pterygium grade 1 tapi juga ditagihkan sebagai CA konjungtiva tapi tanpa ada disertai dengan bukti pemeriksaan PA, bisa seperti itu. Kemudian juga ada penjiplakan, kemudian klaim palsu, ya klaim palsu phantom billing. Ini saat ini juga cukup marak Bapak Ibu sekalian, ya, di mana penagihan tidak didasari kepada dilakukan atau tidak pernah dilakukan kepada pasien atau pasiennya tidak ada. Ya, polanya biasanya adalah mereka memanfaatkan kartu-kartu atau data-data peserta kemudian ditagihkan tanpa peserta tersebut berobat ya ke pelayanan di rumah sakit. Kemudian juga ada ini penggelembungan tagihan obat ya. Ini juga kemudian juga ada pemecahan episode pelayanan ya. Ini termasuk yang jenis-jenis kecurangan di FKRTL yang ada di dalam Permenkes 16 tahun 2019. Ya, lanjut. Ini juga Bapak Ibu sekalian ya, di mana salah satunya ini unbundling, fragmentasi ya. Yang pemecahan yang sebetulnya harusnya ini ada atau masuk di dalam satu paket ya, yang tidak terpisahkan ya, namun ini dipisahkan. Kemudian juga ada self referral ya, di mana klaim yang rujukan dari rumah sakit tertentu atau ke dokter yang sama di fasilitas yang lain ya. Tentunya dikecualikan untuk alasan dari keterbatasan dari fasilitas ya. Kemudian juga ada repeat billing ya. Kemudian juga ada memperpanjang lama perawatan ya, lama perawatan. Ini khususnya yang terkait dengan penggunaan ventilator yang diperpanjang waktunya tanpa indikasi. Kemudian CMG khusus ini untuk penyakit jiwa dan penyakit kusta ya. Intinya memang sebetulnya tadi ya, di mana ada sengaja kemudian juga ada menambah ya untuk kesengajaan untuk menambah pembiayaan. Lanjut. Nah, kemudian ini juga di KRTL ini juga termasuk juga tindakan yang tidak dilakukan. Jadi phantomnya tidak hanya phantom diagnosa ya, tapi juga phantom terkait dengan tindakan ya.
yaitu misalnya sebetulnya dilakukan biopsi, tetapi ini mungkin tidak dilakukan, tapi tetap ditagihkan ya. Nah, kemudian juga terkait dengan readmisi ya, dan juga menarik biaya peserta yang tidak sesuai ketentuan ya, Bapak Ibu sekalian, ini juga cukup banyak. Kemudian juga memberi menerima suap ya terkait dengan bisa diberikan untuk jaminan kesehatannya, dan juga memalsukan surat izin praktek tenaga kesehatan dan surat izin operasional dari fasilitas kesehatan. Kemudian juga ini masih di Permenkes 16 2019 ya. Ini terkait dengan apotik, optik, laboratorium dan jejaring. Ini sama Bapak Ibu sekalian ya, yang terkait dengan fiktif ya, klaim-klaim yang fiktif, baik itu klaim obat, klaim alat kesehatan ya. Kemudian juga obat yang diserahkan kepada kepada pasien ini, namun yang ditagihkan itu lebih ya, tidak sesuai ya. Begitu juga terkait dengan penggelembungan ya atau inflated bills ya, dan juga memanipulasi terkait dengan hasil-hasil pemeriksaan. Lanjut. Ya, begitu juga dengan penyedia obat dan penyedia alat kesehatan. Ini biasanya adalah terkait dengan menolak ya, terkait dengan pesanan obat ya, kemudian juga memperlambat waktu pengiriman obat, serta juga ada terkait dengan imbalan suap dan lain sebagainya. Mohon izin, kemudian Ibu, waktunya tinggal 5 menit. Oh ya, baik. Mungkin lanjut saja ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan terkait dengan sistem pencegahan kecurangan ya, sesuai dengan Permenkes ya 16 2019, di mana sistem pencegahan ini baik BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit ini wajib ya mempunyai sistem pencegahan kecurangan, yaitu baik itu membuat penyusunan kebijakan, pedoman ya, pengembangan budaya, pencegahan artinya awareness ya, kemudian juga pengembangan terkait dengan pelayanan kesehatan, terkait dengan kendali mutu biaya, dan juga terkait dengan tim pencegahan kecurangan. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian, tim PKJKN ya, mungkin masing-masing di rumah sakit ini juga harusnya sudah mempunyai tim pencegahan kecurangan. Artinya kalau memang belum, ini mohon juga dibuat untuk tim pencegahan kecurangan. Dan kemudian juga tim pencegahan kecurangan di kabupaten kota, provinsi, dan tentunya di pusat. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kami sampaikan ya terkait dengan apa-apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan amanah dari Permenkes 16, termasuk kami juga melakukan pembentukan kedeputian yang khusus menangani fraud. Lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah kami sampaikan siklus sistem anti kecurangan di BPJS Kesehatan ini terkait pencegahan, pendeteksian, dan penanganan ya. Ya, untuk pencegahan kecurangan, nah ini termasuk kami sampaikan termasuk seleksi Vaskes, ini juga kemudian membuat kesepakatan dengan Vaskes, komitmen dengan Vaskes, kemudian juga membuat indikator kepatuhan Vaskes, kemudian sosialisasi ya terkait upaya pencegahan. Kemudian juga mengupayakan pengembangan tools deteksi dan juga tentunya tata kelola administrasi klaim yang baik, dan juga terus rutin ya verifikasi dilakukan verifikasi pasca klaim yang dilakukan secara rutin setiap bulan, dan juga terkait dengan analisa UR ya, melakukan review bersama tentunya dengan rumah sakit, serta monitoring evaluasi perjanjian kerjasama. Dan untuk deteksi tentunya kita membuat analisa-analisa Bapak Ibu sekalian, dan juga ada verifikasi pasca klaim serta hasil administrasi audit administrasi klaim ya. Kemudian juga kita melihat juga pemetaan pola perilaku Vaskes, dan tentunya yang tidak kalah ya, yaitu penting, yaitu kita melakukan konfirmasi kepada peserta, karena ini biasanya adalah peserta yang menyampaikan bahwa kami tidak dilakukan atau kami tidak mendapatkan atau kami tidak berobat, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penanganan kami mengikuti sesuai Permenkes 16 tahun 2019,
karena memang BPJS ini adalah bagian dari tim PKJKN. Nah, kami di tim PKJKN internal sendiri setelah melakukan penelusuran terhadap indikasi kecurangan, kita juga menyampaikan kepada manajemen Vaskes, Bapak Ibu sekalian. Hasil temuan tersebut, indikasi tersebut disampaikan ke manajemen Vaskes dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tim PKJKN Kabupaten Kota. Kemudian juga apabila memang dalam ini secara Permenkes ya, biasanya jika tidak ditindaklanjuti, biasanya ini akan lanjut ke provinsi dan kemudian lanjut lagi kepada pusat, gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sanksi bagi Vaskes yang melakukan tindakan kecurangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi di BPJS Kesehatan tentunya kita mengenal ada 2, Bapak Ibu sekalian ya. Ini tentunya setelah melakukan atau sudah dari hasil penelusuran ini memang terbukti terjadi kecurangan. Ini ada 2, yaitu administrasi ya, secara sanksi administrasi ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019. Di situ disebutkan teguran lisan, teguran tertulis, kemudian perintah pengembalian kerugian ya akibat tindakan kecurangan, kemudian tambahan denda administrasi dan juga pencabutan izin. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah sanksi perdata ya, hubungan kontrak ya. Nah, ini ada 2 hal, yaitu tentunya yang pertama BPJS Kesehatan tentunya tidak membayarkan klaim yang merupakan hasil tindakan kecurangan, atau juga apabila sudah diklaimkan tentunya itu akan dikembalikan ya, atau pemulihan kerugian ya terkait dengan tagihan yang memang sudah dibayarkan. Dan kemudian yang kedua adalah tidak dapat memperpanjang kontrak atau kontrak tersebut diakhiri. Jadi memang di dalam kontrak tersebut disebutkan apabila memang terbukti melakukan pelanggaran kecurangan, maka kerjasama itu dapat diakhiri secara langsung tanpa ada teguran atau peringatan 3 kali ya. Apabila khususnya memang itu terkait ya, terbukti memang itu melakukan kecurangan. Ya, lanjut. Ya, lanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kami sampaikan, memang kami juga melakukan benchmark juga ya secara literasi ya, baik itu tentunya ke ke negara-negara yang memang sudah lebih dulu ya, di mana negara-negara ini sudah melakukan atau sudah memberlakukan atau sudah mempunyai ya unit khusus ya di dalam masing-masing ya di dalam badan penyelenggara jaminan kesehatannya ya. Jadi salah satu kita juga melakukan benchmark tersebut. Kemudian juga tentunya kita juga salah satu juga pendekatan untuk pencegahan ini adalah pendekatan secara manajemen risiko. Ini juga kita belajar juga ya terkait dengan risiko terkait dengan fraud atau kecurangan ya. Ini kita juga melakukan identifikasi risiko ini yang akan kita lakukan tentunya setiap tahun, dan kita lakukan review serta pengendalian risiko. Tujuannya adalah sebetulnya tadi kita ingin melakukan pencegahan ya, lebih banyak melakukan pencegahan ya, awareness dan lain sebagainya, budaya itu yang kita harapkan untuk melakukan pencegahan. Tapi memang dalam hal penanganan ini juga kita tidak boleh memang harus tegas ya dalam sanksi, baik itu sanksi administrasi yang kita memang lakukan bersama dengan tim PKJKN, dan juga sanksi perdata ya. Memang satu lagi sebetulnya yaitu sanksi pidana. Sebetulnya itu juga diatur dalam Permenkes 16 ya, di mana memang itu dilakukan ya bersama dengan tim PKJKN. Namun memang apabila memang tidak dilakukan, sebetulnya BPJS Kesehatan juga bisa menyampaikan atau memberikan atau menyampaikan ya pada aparat. Lanjut, ini mungkin yang slide terakhir. Lanjut, memang kesimpulannya memang kami di BPJS Kesehatan ini melakukan pencegahan Bapak Ibu sekalian.
tapi juga melakukan deteksi. Deteksi ini melalui identifikasi, kemudian juga menganalisa data dan juga melakukan penelusuran dan melakukan tentunya pembuktian. Jadi memang kami juga tidak bisa secara ini ya, kalau harus kita lakukan pembuktian, yaitu dengan cara melakukan penelusuran, baik itu kita lakukan audit administrasi klaim maupun audit investigasi. Kemudian juga tentunya area upaya penanganan penyelesaian, ini BPJS Kesehatan ini juga mempunyai kewenangan Bapak Ibu sekalian, yaitu melalui PKS, yaitu sesuai sanksi perdata PKS, yaitu melakukan pemutusan PKS maupun pengembalian kerugian. Namun demikian memang kami juga berharap sebetulnya tim PKJKN ya Kabupaten Kota ini juga bisa menerapkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permenkes 16. Harapannya memang tentunya kita baik itu dengan Vaskes dan BPJS Kesehatan ini bisa membangun sistem pencegahan kecurangan yang mengacu kepada pedoman ya Permenkes ya terkait dengan utamanya adalah pengenaan sanksi administrasi Bapak Ibu sekalian, karena memang masih belum optimal ya kalau kami rasa, atau masih belum dilaksanakan ya oleh belum banyak gitu ya yang dilaksanakan oleh tim PKJKN di eksternal ya, dalam hal ini di kabupaten kota, provinsi dan juga di pusat. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari kami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin waktunya juga agak molor. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Medianti Elia Permatasari. Luar biasa topik kita hari ini dengan Permenkes yang keluar ini, kita harus mengulang-ulang kembali apa itu fraud, apa itu potensi fraud, dan pada seluruh level mana terjadi fraud. Ternyata pada seluruh level ya Bu ya, seluruh level. Mudah-mudahan akan tersambung dengan materi berikut. Sanksi apa yang akan diterima, mungkin tidak hanya oleh Vaskes, tapi peserta apa sanksinya, Vaskes apa sanksinya, BPJS juga apa sanksinya, kepentingan dari pemangku kepentingan lain juga apa sanksinya. Jadi mungkin itu, terima kasih Ibu Medianti. Mungkin kita lanjut ke sesi ketiga. Sesi ketiga kita sapa Dr. Beni. Baik, Hadir Dok? Iya. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk ke sesi ketiga adalah tentang fraud pada program JKN pidana atau perdataka. Silakan Dr. Beni. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kurikulum vitae beliau, sedikit kita harus sampaikan. Baik, nama lengkap adalah Dr. Beni Satria SKET, MKes, SH, MH, CPMed, CPRIB, CPCLE, CMC. Beliau kelahiran Medan 30 Oktober tahun 1980. Saat ini adalah beliau sebagai Ketua BHP 2A PBI di pusat. Mohon maaf Dok, kurikulum vitae-nya terlalu banyak dengan pengalaman yang sangat banyak sekali. Izin kami tidak membacakan mengingat waktu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang dokter miliki, kita dapat di sini mendapatkan hal-hal yang penting untuk pembahasan kita dan untuk justru perbaikan pelayanan kita ke depan. Waktu kita silahkan Dok, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu Direktur Dr. Mediani Datri, Magister Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah karena saya terakhir ya. Terima kasih juga untuk paparannya dari Ibu Deputi Dr. Medianti Elia Permatasari, Kepala Dinas Kesehatan masih kita tunggu Dr. Lila Yanwar dan Ketua ID Cabang Paliko ya Dr. Yan Henry, dan khususnya Dr. F. Rizal Naldi dalam pencegahan, dan mohon bantuannya juga ini Dr. Fitriati BHP 2A untuk teman sejawat semua. Tidak salah saya pikir panitia mengambil topik webinar kali ini karena memang permasalahan yang terjadi saat ini selalu saja yang dipersalahkan itu
pasti yang pertama dokter gitu, bukan rumah sakitnya ya. Menarik karena selain saya juga masih di TKMKB Provinsi Sumatera Utara, juga pengurus di Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia di LAFAI. Kita ada di LAFAI, Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia. Termasuk juga di Badan Pengawas Rumah Sakit BPRS yang nanti akan coba kita lihat. Nah, karena waktu terbatas, karena sangat berkeinginan sekali hadir di Paliko agar memberikan pemahaman kepada seluruhnya, tidak hanya dokter, khususnya hari ini dokter. Yang saya inginkan adalah setelah topik kali ini, jangan lupa dalam waktu dekat harus membahas juga yang Permenkes 17 2019. Baik, di awal mungkin kita akan diskusi pemahaman dulu apa itu pidana dan apa itu perdata. Nah, pidana itu adalah pelanggaran-pelanggaran atas kejahatan kepentingan umum. Negara masuk di situ. Jadi perbuatan itu sudah ada ancaman hukumannya, maka dia bisa dipidana. Nah, kebetulan saya S1, S2, dan S3 konsentrasinya adalah hukum pidana. Nah, kita sepakat bersama seluruh para ahli di hukum pidana, di Asosiasi Profesor Doktor Hukum Pidana, bahwa pemidanaan itu adalah terakhir, atau kita kenal dengan istilah ultimum remedium. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Bu Deputi, harusnya adalah pendekatan administratif dulu, bukan pendekatan pidananya. Nah, ini penting. Kemudian apa itu perdata? Perdata itu adalah yang mengatur tadi hukum perjanjian private. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Medianti bahwa kami dasarnya adalah perjanjian. Jadi kami boleh putus nih, atau boleh kami melakukan tindak dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian. Nah, itu pengaturannya adalah perdata. Nah, perdata itu adalah hukum private bagi kedua belah pihak. Jadi, rumah sakit yang ingin bekerja sama dengan BPJS mohon pelajari di dalam PKS-nya. Jangan nanti ujuk-ujuk loh kok begini, karena kebanyakan PKS itu hanya ditandatangani tanpa dipahami substansi isi perjanjian kesepakatan keperdataannya. Baik. Nah, kemudian karena hari ini adalah kajiannya Permenkes 16 2019 tentang penanganan pencegahan, saya sependapat bahwa yang terpenting adalah preventifnya. Sebelum nanti penindakannya bagaimana. Dan nanti kita akan coba singgung sedikit kaitannya dengan RUU Kesehatan saat ini. Nah, perbedaan paling mendasar di mana? Bahwa di dalam hukum pidana itu dianggap jahat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan, ini mengganggu kepentingan umum. Kenapa bisa masuk ke dalam ranah pidana? Karena ada aturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, saat ini kita masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejak zaman Belanda. Nanti, pada 1 Januari 2024, kita sudah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang sudah disahkan oleh DPR tahun lalu. Ini adalah kejahatan untuk kepentingan umum. Nah, keperdataan tadi hukum private material yang sudah saya singgung tadi di dalam perjanjian kesepakatan. Jadi harus jelas. Nah, termasuk juga rumah sakit. Rumah sakit, pelayanan kesehatan rumah sakit itu adalah keperdataan. Yang ini selalu dipersepsikan salah oleh pasien dan aparat penegak hukum. Bahwa hubungan kesepakatan antara dokter dengan pasien, antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan kesehatan, itu adalah hubungan in spanning perbintenis keperdataan. Jadi kesepakatan dulu. Sepakat nggak pasien kita layani? Sepakat nggak pasien kita obati? Setuju nggak pasien itu dioperasi? Nah, itu adalah hubungan kesepakatan. Makanya pencegahannya rumah sakit dan dokter harus membuat yang namanya general consent atau special consent. Nah, di general consent, special consent ini adalah kesepakatan sebagaimana kesepakatan antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Nah, mungkin secara lebih detail, nanti saya tidak menjelaskan terkait perbedaan perkara apa itu pidana, apa itu perdata, karena dalam penindakannya itu berbeda, termasuk juga bagaimana nanti perdamaian dan bagaimana hukuman serta lembaganya. Nah, saya ingin menyinggung dulu sedikit tentang yang tadi saya sebut Undang-Undang 1 2023 yang nanti akan berlaku 1 Januari 2024. Jadi kita akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini. Bahwa terkait fraud atau kecurangan, di sini masuk semua unsur-unsurnya. Jadi saya ada diskusi dengan Dr. Fitriadi, ini arahnya kita mau kemana? Ini bisa nggak dok kalau ini hanya administratif saja? Saya sampaikan mohon maaf sulit. Kenapa sulit? Fraud itu hanya masuk di dalam administratif saja, karena memang di dalam Permenkes 16 2019, di situ ada kewenangan untuk kalau ini terbukti, bisa saja para pihak itu membawa kasus ini ke dalam
ranah pidana. Tapi seperti saya sebutkan di awal tadi, pidana itu adalah terakhir. Jangan itu ditempatkan di depan. Karena perbuatan curang sudah diatur di dalam buku 2, buku 1 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama khusus di dalam bab perbuatan curang. Termasuk juga bab terhadap penelantaran orang. Jadi kalau ada pasien, baik itu peserta BPJS atau non-BPJS, tidak dilayanin, maka itu akan masuk ke dalam ranah tindak pidana penelantaran, termasuk juga kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, pengaturan denda itu diatur di dalam pasal 79 yang menggunakan kategori, dari kategori 1 sampai kategori 8, yang besarannya mulai dari 1 juta rupiah sampai tertinggi itu di 50 miliar rupiah. Nanti kita akan coba singgung beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang 1 2023 di dalam KUHP. Nah, tadi sudah disinggung juga sangat banyak oleh Dr. Medianti bahwa pelaku fraud itu ternyata paling banyak, ini berdasarkan slide presentasi dari Ibu Putri Aulia dari UGM, profesional medical itu 72%. Jadi tidak salah Ikatan Dokter Indonesia, cabang Paliko, ingin memberi pemahaman kepada seluruh tenaga kesehatan profesional, mereka yang paling banyak ini pelakunya ternyata 72%. Selebihnya yang lain ada 10%, fasilitas pelayanan kesehatan warna orange itu 8%. Nah, ternyata mereka juga melihat kembali berdasarkan America Health Insurance Program. Di Amerika tentunya, ini penelitiannya ya. Medical doctor itu 59% daripada dokter gigi. Dokter gigi ada melakukan fraud di 4%, termasuk tadi tenaga yang lain ya 33%. Nah, paling banyak itu adalah warna biru medical doctor. Jadi sangat penting untuk seluruh dokter memahami apa itu kecurangan atau fraud yang kita diskusikan nanti. Nah, kenapa muncul fraud? Di dalam Jurnal Transparansi Internasional 2006, pertama disebabkan karena ketidakseimbangan informasi tadi. Jadi ada informasi yang keliru atau tidak dipahami baik oleh dokter, tenaga kesehatan, dan pasien, termasuk juga perusahaan farmasi dan panitia pengadaan. Tadi sudah disinggung beberapa, nanti juga saya ulas sedikit yang disampaikan oleh Dr. Medianti tadi. Menerima sesuatu, tidak melihat jumlahnya, itu masuk dalam kategori fraud. Yang itu masuk dalam kategori gratifikasi, maka masuk dalam ranah pidana lagi. Nah, yang kedua, ketidakpastian pasar dalam bidang kesehatan. Artinya situasi darurat yang membuat pejabat pemerintah ini berwenang mengambil kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti Perpres 18 yang kemudian membuat ini menjadi dugaan fraud. Termasuk yang hari ini kita alami dan sudah disinggung oleh Dr. Every Jalnaldi tadi, kompleksitas sistem pelayanan kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan itu adalah uncertainty. Tidak bisa dipastikan bahwa dengan 1 dosis, dengan suntikan atau 3 kali atau 4 kali atau 3 hari perawatan, itu akan membuat pasien sembuh. Nah, kompleksitas pelayanan kesehatan ini dengan yang kita lakukan, maka ini menjadi salah satu kemungkinan penyebab fraud. Kemungkinan yang lain, terutama yang sengaja saya bold, di warna 1, 3, 5, dan 7, inilah yang berdasarkan hasil diskusi di rumah sakit Indonesia menjadi penyebab terjadinya fraud. Jadi potensi kemungkinan inilah yang harus dilakukan pencegahannya oleh rumah sakit, dinas kesehatan, dan tentunya BPJS Kesehatan sebagai pihak pembayar. Jadi karena tenaga medis mendapatkan salary atau gaji yang rendah, ini menjadi salah satu penyebab tertinggi penyebabnya fraud. Yang kedua adalah ketidakseimbangan tadi atas sistem pelayanan kesehatan dengan beban layanan kesehatan. Di mana dengan paket inasi bijis, yang pasien itu tidak melihat dari pembayaran inasi bijis, tidak melihat dari kronis atau tidaknya pasien, akut atau kronisnya penyakit, dan kemudian di hari rawat, kemudian memperpanjang hari rawat, ini yang kemudian beban pelayanan kesehatan ini menjadi juga salah satu faktor kemungkinan penyebab fraud. Yang ketiga adalah penyedia pelayanan, dalam hal ini rumah sakit, klinik, puskesmas, tidak memberikan insentif yang memadai, gitu ya. Apalagi kalau memang dianggap ada keuntungan. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab fraud. Kemudian kekurangan pasokan peralatan medis.
Dan inefisiensi dalam sistem. Inefisiensi dalam sistem kebanyakan karena memang pengaruh dari pemilik atau penyelenggara dalam hal ini manajemen rumah sakit yang tidak melihat bagaimana kebocoran-kebocoran dari dalam penyelenggaraan rumah sakit itu bisa dilakukan efisiensi di dalam satu sistem yang membuat kebocoran itu seolah-olah bahwa pendapatan rumah sakit itu tidak mencukupi. Nah, ini penting inefisiensi di dalam bagaimana menanganin manajemen rumah sakit untuk mencegah terjadinya fraud. Dan tentu kurangnya transparansi dan dalam fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang tersulit adalah di faktor budaya. Karena memberi sesuatu dan menerima sesuatu di dalam pelayanan JKN itu masuk dalam kategori fraud. Nah, sementara di dalam budaya kita memberi atau menerima sesuatu itu dianggap sebagai suatu penghargaan. Nah, ini yang kemudian menjadi faktor budaya yang perlu kita antisipasi di pelayanan kesehatan. Nah, dampaknya apa? Tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Medianti, dampaknya itu bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga bisa merugikan berbagai pihak, dan ini adalah suatu fenomena gunung es yang terjadi. Data yang saya dapatkan di Juni 2015 dari 175.774 klaim dengan total nominal pembayaran di 440 miliar yang terduga fraud, ini data BPJS per Juni 2015 ya. Ini sudah mencapai 1 juta klaim terdeteksi fraud. Ya, yang tadi di dalam video di awal tadi kita ikutin bahwa memang ada rumah sakit, kita tidak menutupi di situ, yang melakukan phantom billing. Phantom billing itu adalah klaim yang pasiennya tidak ada tetapi berkas klaimnya ada gitu. Pasien tidak pernah hadir tetapi hanya dicatatkan saja. Jadi klaim hantu istilahnya. Kemudian data KPK sendiri, nah makanya di dalam fraud KPK itu ternyata punya peran. Nanti saya akan sampaikan di dalam slide siapa lembaga-lembaga yang memiliki peran di dalam melakukan penanganan dan pencegahan fraud. Nah, di data KPK 2014, ini ternyata Indonesia di data kesehatannya potensinya ini sampai 40 triliun per tahun. Itu data KPK 2014. Nah, bahkan kalau melihat di data FBI di Amerika Serikat, potensi kerugian akibat fraud ini 3-10% dari dana yang dikelola. Ini 3-10% dari dana yang dikelola. Ini yang menjadi potensi dampak fraud di dalam layanan kesehatan. Nah, tadi saya sudah singgung terkait setelah diskusi ini, harapannya adalah jangan berhenti di Permenkes 16 2019. Kenapa? Karena kita punya Permenkes 17 2019. Permenkes 17 2019 ini diberikan kewenangan menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran di dalam sengketa medik. Jadi kalau kita menduga ada kecurangan tadi yang disampaikan oleh BPJS dan perlu pembuktian, bukan menjadi tugas TKMKB itu. TKMKB fungsinya adalah preventif. Pada saat itu diduga terjadi, siapa lembaga yang berwenang? Permenkes 17 2019 ini memberikan penegasan Dewan Pertimbangan Klinis atau di tingkat provinsi disebut dengan Tim Pertimbangan Klinis Provinsi. Itu adalah lembaga yang paling berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya. Ya minimal ini selesai dulu di bidang kesehatan sebelum masuk ke dalam ranah pidana oleh KPK atau para penegak hukum lain. Nanti kita akan coba jelaskan peran DPK di sini. Nah, apa yang baru? Yang baru di dalam Permenkes 16 2019, karena dulunya ini adalah revisi atas Permenkes 36 2015. Jadi ditambahkannya pelaku kecurangan, dalam hal ini pemangku kepentingan. Siapa itu yang berkontribusi di dalam pelayanan kesehatan? Termasuk Permenkes 16 2019 ini memberikan secara rinci bagaimana alur pencegahan dan bagaimana penindakan kecurangan yang terjadi. Jadi alur pencegahan yang ada di dalam Permenkes 16 2019 ini harus diikuti oleh rumah sakit secara khusus dan dokter secara keseluruhan untuk memahami bagaimana pencegahan ini agar tidak terjadi dan kemudian terseret untuk kasus dugaan fraud. Kemudian di dalam Permenkes 16 2019 kalau kita bandingkan dengan Permenkes 36 2015 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu, di sini menjelaskan rinci apa yang harus dilakukan. BPJS melakukan apa? Dinas Kesehatan melakukan apa? FKTP dan FKRTL itu melakukan apa? Dan di dalam Permenkes 16 2019 ini rinci besarannya, mulai dari dendanya berapa, kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Ibu Medianti bahwa
kalau sudah terbukti, sudah didenda, sudah mengembalikan, ini ternyata tidak menghilangkan hak setiap orang untuk memberikan atau melaporkan sanksi mengadukannya kepada Kementerian Kesehatan di dinas provinsi, bahkan meneruskannya kepada aparat penegak hukum. Ya, remedium tadi, tidaklah serta-merta kalau ini baru terjadi, artinya tidak residivis ya, tidak berulang, maka tidak perlulah meneruskan ke aparat penegak hukum. Tetapi ini perlu kesepakatan, perlu atau tidaknya diteruskan kepada aparat penegak hukum. Nah, tentunya untuk tenaga kesehatan, penyelenggara dalam hal ini rumah sakit, harus dikenakan dulu pendekatan administratif, artinya diberi dulu sanksi administratifnya berupa teguran tertulis. Baru kemudian pendekatan yang lain, termasuk juga lembaga-lembaga yang nanti dilibatkan. Bahkan di dalam Permenkes 16 ini sudah ditentukan besaran berapa denda yang harus dibayarkan. Cuma memang di dalam Permenkes 16 karena pendekatannya adalah pendekatan penindakan atas kepentingan umum, maka di sana pelanggaran terhadap kecurangan ini dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, tentu kita harus memahami dulu definisi yang sama terhadap fraud. Jadi kita sudah tidak boleh lagi membuat definisi baru. BPJS nggak boleh membuat definisi baru. Dinas Kesehatan juga, apalagi dokter. Jadi kita harus paham bahwa di dalam Permenkes 16 2019 termasuk di dalam Perpres nomor 82 2018 di sana jelas apa itu yang dimaksud dengan fraud. Nah, saya akan coba merinci dulu. Unsur-unsur di dalam definisi fraud yang ada di dalam Permenkes 16 2019 yang diatur juga di dalam Perpres 82 2018, yang pertama adalah ada tindakan. Dan tindakan itu harus dilakukan secara sengaja. Nah, ini membuktikan secara sengaja, dilakukan secara sengaja, ini tentu tidak bisa dengan satu alat bukti. Kesengajaan ini yang sangat sulit dibuktikan di dalam pencegahan kecurangan ini. Unsur kesengajaan. Jadi, tindakan itu harus dilakukan sengaja dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, keuntungan finansial ini juga harus dibuktikan oleh lembaga. Berapa keuntungan finansialnya? Tidak melihat jumlahnya, tetapi ada keuntungan finansialnya. Ya, kalau si dokter hanya memberikan pelayanan kesehatan, hanya mendapatkan pelayanan medis, baik itu besaran klaimnya tidak terpengaruh terhadap besaran klaim, artinya si dokter hanya dapat gaji bulanan saja besar atau kecil dan insentif tanpa mempertimbangkan besaran klaim finansial, tentu belum bisa didefinisikan dokter itu mendapatkan keuntungan. Tetapi rumah sakitnya iya. Jadi untuk tindakan unsur-unsur tindakan dilakukan dengan sengaja mendapatkan keuntungan, tentu keuntungan ini yang dimaksud adalah keuntungan program JKN gitu ya. Dan itu harus dilakukan dengan perbuatan curang. Nah, perbuatan curang itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi unsur-unsur ini harus semuanya bisa dibuktikan, baru bisa masuk di dalam pembuktian fraud. Selama ini tidak terbukti, maka masih dalam kasus dugaan fraud. Maka dugaan itu harus diceklis benar nggak, ada nggak buktinya, terbukti nggak, atau hanya suatu laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi definisi ini harus dipahami dulu terkait ada tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan ingin mendapatkan keuntungan finansial lewat perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, siapa pelaku? Tadi juga Bu Medianti sudah menjelaskan, bisa peserta, saya punya pengalaman, peserta menggunakan kartunya, dan saya yakin Bu Direktur, Bu Dr. Muyani juga pasti pernah mengalami peserta yang kemudian mengalihkan kartu kepesertaannya kepada orang lain, saudaranya, dan ternyata saudaranya itu menggunakan itu dan meninggal. Padahal kita sudah melakukan verifikasi kecurigaan. Kenapa KTP-nya dengan kartu JKN-nya ini berbeda? Pada saat kita sedang tanyakan, pasiennya sudah dirawat di ICU, kemudian belum selesai kita melakukan verifikasi, ternyata pasiennya meninggal. Ini sempat ramai. Jadi bukan hanya pasien case yang melakukan, tetapi juga peserta. Termasuk BPJS Kesehatan juga bisa masuk di dalam kategori pelaku kecurangan.
Termasuk juga penyedia obat, kemudian juga kepentingan lain. Ini yang baru di dalam Permenkes 16, yaitu kepentingan lain adalah orang yang melakukan atau berkontribusi terjadinya kecurangan. Ini bisa lembaga. Bahkan dinas kesehatan pun masuk di dalam kepentingan yang lain. Kalau memang dia sebagai pemangku kepentingan punya kontribusi terjadinya kecurangan fraud. Dan itu sudah terjadi. Nanti coba kita lihat beberapa pemberitaan keterlibatan penggunaan dana klaim kapitasi oleh dinas kesehatan. Karena termasuk di dalam kepentingan lain. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Medianti tentang pembentukan tim pencegahan fraud. Yang ini memang untuk meningkatkan tadi. Dia bisa dibentuk di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan juga di tingkat kabupaten kota. Itu ada dijelaskan di dalam pasal 3 ayat 1 Permenkes 16 2019. Nah, tugasnya apa? Pencegahan. Yang pertama tentu sosialisasi regulasi. Hari ini sudah dilakukan. Kemudian meningkatkan budaya pencegahan fraud. Disosialisasikan terus, diingatkan terus. Yang ketiga, ini penting untuk fasilitas pelayanan kesehatan dan dokter. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik. Yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Efrizal Naldi. Bagaimana seni di dalam pelayanan pengobatan ini bisa terakomodir di dalam tata kelola klinis yang baik. Jadi, clinical pathway yang dibuat itu memang harus mengakomodir tadi jurnal, pengetahuan, kemudian penelitian, serta art and science di dalam tata kelola klinis. Dan manajemen harus mengakomodir itu di dalam tata kelola organisasi yang baik. Kemudian bagaimana nanti tugas tim ini melakukan penanganan kecurangan fraud dan monitoring evaluasi. Yang terpenting adalah di sini, preventifnya. Sebelum kemudian kita bersemangat untuk melakukan penindakan. Tim ini harus benar-benar berfungsi, bertugas sesuai dengan pasal 4 ayat 5. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Medianti, fraud yang dilakukan oleh peserta. Nah, permasalahannya adalah jarang sekali peserta yang sudah terbukti melakukan kecurangan, tetapi kemudian ditindak oleh BPJS Kesehatan, atau mungkin oleh aparat penegak hukum. Lebih sering adalah dokter dan rumah sakit, padahal peserta juga termasuk dalam kategori yang mendapatkan sanksi yang sama, tidak dibedakan. Karena sanksi yang dijelaskan itu adalah untuk pelaku, baik itu peserta, BPJS, dokter, rumah sakit, kalau ini terbukti. Termasuk tadi menerima suap atau imbalan kepada pemberi pelayanan kesehatan. Menerima, tidak melihat jumlahnya, besarannya, tetapi menerima, memberikan atau menerima suap tadi, ini juga masuk dalam kategori fraud yang dilakukan oleh peserta. Mungkin saya tidak lebih detail, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Medianti. Dan ini adalah fraud yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan peserta untuk menerbitkan identitas peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka itu fraud yang dilakukan oleh BPJS. Termasuk tadi, kalau BPJS menerima atau memberikan suap atau imbalan, dan itu memiliki benturan kepentingan mempengaruhi pengambilan keputusan, maka ini masuk di dalam kategori fraud yang dilakukan oleh BPJS. Termasuk kalau BPJS itu menolak atau memperlambat pengajuan klaim yang sudah memenuhi syarat, BPJS juga dianggap melakukan fraud. Jadi rumah sakit tidak perlu khawatir di sini. Karena Permenkes 16 2019 sudah mengatur tentang kewenangan BPJS kalau dia menolak atau memperlambat penerimaan pengajuan klaim yang telah memenuhi syarat, tentu kita harus memahami syarat-syarat itu, maka ini masuk dalam kategori fraud yang dilakukan oleh BPJS. Termasuk kalau BPJS memperlambat atau mempercepat proses verifikasi. Jadi BPJS sudah punya panduan nih, berapa hari setelah diterima, kemudian kapan itu dibayarkan. Kemudian juga menahan pembayaran tagihan ke fasilitas. Kalau ada indikasi menahan, dan itu bisa kita buktikan, fasilitas pelayanan kesehatan punya hak yang sama untuk menyampaikan bahwa ini adalah fraud yang dilakukan oleh BPJS. Termasuk tadi, menghilangkan data klaim atau dokumen yang sudah diberikan baik soft copy atau hard copy, bahkan bekerja sama dengan pasienkes lain untuk mengubah kode diagnosis, kemudian menarik imbalan dari peserta, sampai kepada menunda proses pembayaran kepesertaan, termasuk juga melakukan credentialing dan atau re-credentialing pasienkes yang tidak sesuai dengan ketentuan. Termasuk tadi memanipulasi hasil credentialing atau re-credentialing yang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, atau bahkan memindahkan, menentukan peserta untuk didaftar. Jadi BPJS tidak bisa memindahkan atau kemudian menentukan peserta ingin didaftarkan di mana. Jadi tidak bisa menggeser kepesertaan. Kira-kira seperti itu. Ini adalah fraud yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Nah, untuk pemberi pelayanan kesehatan itu ada juga fraud. Ya, nanti coba dipahami di dalam aturan bagaimana merujuk pasien
Jadi kalau melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan ketentuan, ini juga masuk dalam kategori fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan. Termasuk tadi memberi atau menerima suap, memalsukan surat izin praktek, surat izin operasional rumah sakit. Ini bukan hanya memalsukan surat izin praktek, tidak hanya masuk dalam kategori fraud, tetapi ini masuk dalam kategori pidana, pemalsuan surat, yang ancamannya ini bisa sampai 4 tahun penjara. Ini yang harus hati-hati rumah sakit tidak boleh memalsukan surat izin praktek atau surat izin operasional. Nah, ini fraud. Mohon izin Dokter Beni, waktu Ya, tinggal 5 menit. baik. Terima kasih, Dr. Terima Mulyani. kasih, Dok. Fraud yang dilakukan di FKTP, ini suap. Inilah yang masuk dalam kategori tadi, di luar pemberi pelayanan kesehatan, baik BPJS rumah sakit, ya ternyata ada bendahara, kemudian juga ada peran dari dinas kesehatan di sini melakukan fraud di FKTP. Nah, ini untuk fraud yang diberikan sangat banyak yang dilakukan oleh rumah sakit atau FKRTL, termasuk tadi cloning, phantom billing, kemudian juga inflated billings, ini harus dipahami oleh seluruh rumah sakit, termasuk juga readmisi, ya, untuk yang pasien itu berulang masuk kembali. Dan ini data-data yang ternyata paling banyak yang dilakukan potensi di 7 rumah sakit itu adalah upcoding dan keystroke. Jadi ini hampir mencapai 100%. Termasuk juga self referral, kemudian time in kamar operasi, cloning, ya, kemudian memperpanjang hari rawat length of stay ada 29%. Untuk pasien case lain seperti apotek laboratorium dan jejaring lain, ini juga ada potensi melakukan fraud, kecurangan yang dilakukan oleh penyedia obat dan alat kesehatan. Dan juga tadi pemangku kepentingan, baik pegawainya di dinas kesehatan atau juga bagi peserta atau seperti calo lah kita katakan, ya. Ini juga termasuk di dalam fraud yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Nah, siapa yang bisa memberikan sanksi? Nah, ini harus tegas dan jelas dulu. Pasal 6 ayat 1, pengenaan sanksi administratif itu yang menjadi kewenangannya adalah Menteri, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi ada rumah sakit tanya, kenapa kami diberikan sanksi oleh BPJS? BPJS memang tidak masuk di dalam pasal 6 ayat 1 Permenkes 16 2019, tapi dia masuknya itu di dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Mereka masuk di situ. Jadi ada pasal pengenaan sanksi administratif oleh BPJS Kesehatan yang diatur tidak di dalam Permenkes 16 2019, tetapi diatur di dalam perjanjian yang tadi masuk dalam hukum private. Nah, sanksi administratif itu bisa teguran lisan, denda, sampai kepada pencabutan izin dan pengembalian. Nah, pelanggarannya itu mulai dari ringan, pasal 7 dikembalikan, kemudian pelanggaran 11, pelanggaran sedang ada di pasal 7, pelanggaran berat juga ada disebut di situ 500 juta rupiah. Nah, denda, saya mohon izin sekitar 3 menit tambahan, 3 slide lagi. Untuk nilai denda, ini merujuk kepada Undang-Undang terbaru nomor 1 2023. Di pasal 79 mulai dari 1 juta sampai dengan 50 miliar rupiah. Nah, ini pasal yang tadi untuk menjawab apakah fraud ini pidana atau perdata. Bisa dua-dua. Jadi fraud itu bisa administratif, bisa pidana, bisa perdata. Tergantung tingkat kelakuannya. Pasal 492, ini setiap orang bahasanya, berarti bisa orang per orang, termasuk pasien sendiri. Kalau dia menggunakan nama palsu, si pasien itu bisa dipidana dengan 4 tahun atau denda. Ini penting. Jadi harusnya rumah sakit di dalam tim pencegahan fraudnya menempelkan pasal ini. Bahwa kalau dia menguntungkan diri dia pribadi, karena itu bukan kartu dia, dipakai ke orang lain, dan orang yang menggunakannya itu menggunakan tipu mulisat kata bohong, dia mengakui dia Beni, padahal dia bukan Beni yang sebenarnya, kemudian menyerahkan kartunya, untuk mendapatkan, itu masuk dalam kategori fraud dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Nah, harusnya pasien yang menggunakan identitas palsu kartu BPJS bukan milik dia, itu bisa diancam dengan pasal 492. Tapi ini baru berlaku nanti 1 Januari 2024. Kemudian tindak perbuatan curang tadi. Yang ini menguntungkan dia sendiri. Ini berlaku untuk semua. Bukan hanya pasien, BPJS, dokter, rumah sakit, semuanya kena. Yang ini pasal 492 mengatur dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan kategori 2. Kategori 2 tadi ancaman dendanya coba kita lihat di 10 juta rupiah untuk kategori 2. Nah, ini yang tadi yang ingin saya minta waktu 3 menit. Siapa sih lembaga yang berwenang untuk melakukan dugaan fraud? Ternyata sebanyak ini.
Kebetulan saya sudah selesai tugas saya Dokter Mulyani jadi direktur gitu. Karena lumayan ini. BPJS Kesehatan. Kemudian jangan lupa Badan Pengawas Rumah Sakit sesuai PP Peraturan Pemerintah 49 2013 itu punya kewenangan juga melakukan pencegahan ini. Ini lembaga-lembaga yang tidak saya kotakin merah adalah lembaga-lembaga yang paling bertanggung jawab untuk melakukan preventifnya. Apakah ini berfungsi? Yang sampai hari ini saya berani sampaikan tidak semuanya berfungsi secara benar sesuai regulasi. Mulai dari Badan Pengawas Rumah Sakit tingkat provinsi, hanya ada di tingkat provinsi dan pusat, sesuai dengan PP 49 2013. Ini punya kewenangan tadi. Kalaupun ada potensi dugaan fraud, maka penyelesaiannya diperbolehkan melalui mediasi. Kemudian Dewan Pengawas Rumah Sakit. Banyak rumah sakit yang tidak punya Dewan Pengawas. Bahkan dia punya dewan pengawas, tetapi tidak bergerak, tidak berfungsi sama sekali. Jadi hanya simbolis saja. Ya mohon maaf, hanya menerima gaji saja terkadang. Tidak melakukan fungsinya secara benar bagaimana melakukan penyelenggaraan rumah sakit. Dewan Pengawas Rumah Sakit, di dalam Permenkes 10 2014 itu mengatur tentang kewenangannya, sampai kepada tadi pencegahan kalau ada potensinya. Jadi dia adalah perpanjang tanganan pemilik untuk mengawasi kinerja direktur. Dan jangan lupa, di dalam Satuan Pengawas Internal, di dalam Undang-Undang 44 2009 Rumah Sakit yang hari ini masih kita gunakan, ya belum dicabut dan dinyatakan berlaku nanti pada saat RUU, SPI ini adalah perpanjang tanganan direktur rumah sakit untuk bagaimana melakukan pengawas internal. Kalau menurut pemahaman saya, 3 fungsi ini saja berjalan dengan sangat baik, tidak perlu lagi dibentuk tim anti fraud di rumah sakit atau tim pencegahan kecurangan JKN lagi. Tetapi kita ada dibentuk lagi karena ada regulasi baru lagi. Ini hobi kita di Indonesia ini. Belum lagi menyempurnakan melaksanakan aturan yang ada, keluar lagi aturan yang baru. Termasuk TKMKB, cabang provinsi. Ini semua adalah lembaga-lembaga termasuk organisasi profesi, baik itu ID, PPNI, PDGI, Persi, Arsi, Arsada, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Provinsi yang tidak saya kotakin merah, ini adalah lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan pencegahan. Dan lembaga inilah yang harusnya saling berdiskusi bersama, duduk bersama bagaimana melakukan mencegah ini. Karena kalau seluruh dokter, direktur itu semuanya harus terancam pidana, diproses, dipenjara, siapa yang melayani masyarakat? Orientasinya harusnya ke sana. Kalau dokter itu cuma satu-satunya di sana, kemudian dia diancam dengan penjara, kemudian dia harus menjalani proses peradilan, ya dia tidak akan konsentrasi menangani pasien. Dan yang terpenting adalah TPKP dan DPK ini benar-benar harus diaktifkan. Kalau memang kita tidak setuju, BPJS misalnya tidak setuju, rumah sakit tidak setuju, dokter tidak setuju atas putusan tim pertimbangan klinis provinsi, yang diatur di dalam Permenkes 17 2019, maka silakan banding ke DPK, Dewan Pertimbangan Klinis. Itu tingkat bandingnya di tingkat pusat. Sebelum nanti aparat kepolisian, jaksa, KPK, BPK masuk dalam rumah sakit. Kemudian kita digugat secara perdata di pengadilan negeri dan juga digugat secara pidana di pengadilan negeri pidana. Karena ini adalah kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum untuk melindungi negara. Karena lingkaran merah yang ada di dalam slide ini semuanya adalah lembaga-lembaga yang punya kewenangan apabila terjadi dugaan atau bagaimana melakukan penindakan terhadap fraud. Nah, di RUU Kesehatan nanti pada saat ini disahkan, mudah-mudahan pasal 310 ini harapan saya tidak masuk. Di sini ternyata ada kewajiban setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum kalau dia mengetahui atau menemukan dugaan tindak pidana. Fraud itu masuk dalam dugaan tindak pidana. Kemudian juga ada tenaga pengawas yang ini juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik itu puskesmas, klinik dan rumah sakit. Kalau adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum, maka ini wajib melaporkan kepada penyidik. Walaupun pendekatan di dalam 442 itu dikenakan sanksi administratif. Ini yang mungkin perlu diwaspadai dan diketahui oleh teman sejawat semua, terkhusus ID Payakumbuh, agar benar-benar bagaimana memaksimalkan fungsi peran yang ada di rumah sakit dulu secara internal, berkoordinasi dengan beberapa organisasi profesi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. F. Rizal. Orang baik itu sebenarnya tidak perlu hukum ya untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab. Sementara orang jahat itu tetap akan bisa menemukan jalan di sekitar undang-undang karena perilakunya. Jadi
Agar kita bisa melindungi orang baik, maka kita ingatkan ada regulasi aturan, baik itu terkhusus di dalam kode etik kedokteran, dan juga etik pelayanan kesehatan, dan juga di penyelenggaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Beni, luar biasa sekali materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Tidak semua kita yang membaca Permenkes nomor 16 tahun 2019 dan tidak semua kita juga membaca Permenkes tahun nomor 17 tahun 2019. Artinya adalah ketika kita adalah berada pada posisi masing-masing pelaku kepentingan itu sendiri, apakah itu sebagai tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan, kemudian dari segi organisasi profesi, tentu aturan-aturan ini pun kita harus pahami terlebih dahulu. Baik, terima kasih Dr. Beni atas semua yang diberikan. Mungkin kita akan masuk kepada sesi berikutnya. Mohon izin, Ibu Kepala Dinas, apakah sudah bergabung dengan kita hari ini? Ibu Dr. Lila Yanwar, apakah sudah tergabung dengan kita siang ini? Sepertinya belum, Dr. Datri. Baik, mohon panitia nanti di japri mungkin kepada asli beliau. Baik Bapak Ibu narasumber, seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini, sambil menunggu